Salam, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Valerius Karel Kaduli, kelas B, semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas materi dari tugas mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial tentang kebijakan sosial dan publik penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Dalam beberapa kasus, individu dengan gejala demensia sebenarnya tidak memilikinya, melainkan kondisi yang mirip dengan demensia. Penyebab gejala seperti demensia Tom dapat mencakup depresi, efek samping pengobatan, masalah tiroid, kekurangan vitamin tertentu, dan penyalahgunaan alkohol. Banyak di antaranya dapat terjaga keamanannya dengan pengobatan. Efek samping obat sangat menonjol di antara orang tua yang diresepkan beberapa obat untuk kondisi fisik cognitions. Sebuah penelitian melaporkan bahwa 9% penderita mirip demensia gejala memiliki kondisi lain yang berpotensi dapat disembuhkan. DA adalah bentuk demensia yang paling umum, merupakan perkiraan 60-80%. Gejala bervariasi antara individu, tetapi yang paling umum gejala awal adalah memburuknya kemampuan mengingat informasi baru. Ini terjadi karena neuron pertama yang dirusak dan dihancurkan dengan AD adalah mereka yang berada di wilayah otak yang terlibat dalam pembentukan ingatan baru. Sebagai neuron, di bagian lain otak hancur, fungsi dan kognitifnya lebih luas, kemampuan memburuk. Kecepatan kemajuan gejala dari ringan ke sedang hingga parah bervariasi dari orang ke orang. Patol karakteristik MMSE terus digunakan untuk menyaring gangguan kognitif tetapi masih belum jelas bagaimana menafsirkan perubahan skornya dari waktu ke waktu untuk membedakan penurunan kognitif terkait usia dari awal proses degeneratif. Meskipun KUKO merupakan bagian dari proses diagnostik dan harus diinterpretasikan oleh fisien dengan riwayat klinis lengkap dan pemeriksaan fisik untuk dihilangkan penyebab lain dari perubahan kognitif, ia menawarkan evaluasi kognitival, memfasilitasi inisiasi, investigasi, dan pengobatan lebih lanjut saat sesuai. AD adalah akumulasi progresif dari fragmen protein beta amyloid di luar neuron di otak untayan memutar protein tau. Di dalam neuron, lesi neuron kolinetik bersama dengan perubahan sinaptik, hipokampus dan daerah otak lainnya akhirnya disertai dengan kerusakan dan kematian neuron. Tidak seperti hilangnya memori yang terkait dengan DA, gejala awal VD lebih banyak kemungkinan besar akan mengganggu penilaian atau ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Rencana atau mengatur penderita VD juga sering mengalami kesulitan dengan fungsi motorik, gaya berjalan lambat, dan keseimbangan yang buruk. VD biasanya mengikuti facial, penyumbatan atau kerusakan akibat stroke atau pendarahan di otak, lokasi tion, jumlah dan ukuran cedera otak, menentukan apakah demensia akan mengikuti dan seberapa besar pemikiran individu dan fungsi akan terpengaruh. Penyakit Parkinson paling banyak dikaitkan dengan masalah awal gerakan termasuk kelambatan, kekakuan, tremor, perubahan gaya berjalan. Di PD agregat alfa synuclein muncul jauh di dalam otak di substansia nigra. Agregat ini dianggap menyebabkan degenerasi saraf sel yang menghasilkan dopamin. Insiden PD sekitar persepuluhan dari itu. Seiring perkembangan PD sering menyebabkan demensia sekunder akumulasi, gumpalan amyloid,
dan tak khusus seperti yang dikemukakan pada Masehi. Degenerasi lobar protein termasuk demensia seperti itu sebagai perilaku varian afasia progresif primer, penyakit Pick, degenerasi kortiko-basal, dan kelumpuhan supranuklear progresif yang secara cerama menyumbang di bawah 10% kasus demensia. Kasus awal gejala termasuk perubahan yang nyata dalam kepribadian dan perilaku, atau kesulitan memproduksi atau memahami bahasa. Tidak seperti AD, memori adalah biasanya terhindar dan tahap awal. Kebanyakan orang mengalami gejala pada usia lebih muda, umumnya 40-60 tahun. Demensia vaskular dengan DLB jauh lebih jarang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa demensia campuran lebih umum daripada yang diketahui sebelumnya, dengan sekitar setengah dari orang tua dengan DA memiliki bukti patologi lebih dari satu penyebab studi. Ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan memiliki demensia campuran meningkat seiring bertambahnya usia dan tertinggi pada mereka yang berusia untuk 85 atau lebih tua. Ada kekhawatiran serius yang diangkat atas Alzheimerisasi, demensia atau persepsi yang tersebar luas, terutama di Amerika Serikat, bahwa DA adalah jenis demensia yang paling signifikan dan layak untuk diteliti. Ini istilah tidak hanya mengacu pada fokus pendanaan yang tidak seimbang pada AD, tetapi juga pada konsentrasi perhatian budaya dan akademi diberikan kepada AD merupakan jenis lainnya. Selanjutnya, demensia kriteria sebagai besar dimodelkan pada AD ini adalah masalah bagi orang lain, penurunan kognitif terkait usia. Kemunduran kognitif kinerja yang merupakan bagian normal dari penuaan, terkadang juga demikian disebut sebagai penuaan kognitif, gangguan kognitif ringan, gangguan kognitif yang telah mencapai tingkat kemunduran fungsi kognitif normal, yang dapat diidentifikasi oleh individu, anggota keluarga, atau dokter, tetapi tanpa gangguan fungsional yang signifikan pada kegiatan sehari-hari. Demensia tipe Alzheimer klinis, gangguan kognitif untuk parah sehingga seorang tidak bisa kesepian berfungsi secara mandiri. Istilah ini tidak banyak digunakan di lapangan. Komite menggunakan di sini untuk mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat demensia campuran yang mungkin sulit dibedakan secara klinis pengaturan. Hipotesis kolinergik. Harapannya adalah yang jelas kelainan neurokimia yang ditentukan akan diidentifikasi hasilkan dasar untuk pengembangan intervensi terapeutik kolinergik. Hipotesis difokuskan pada neurotransmitter reseptornya dan jaringan saraf dan mengklaim bahwa asetikolin, terutama sistem kolinergik nikotinik, penting untuk memori dan perhatian. Itu menemukan degenerasi itu neuron kolinergik di otak depan dan hilangnya neuroimatik kolinergik di korteks cerebral dan area lain yang berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan fungsi kognitif yang terlihat di pasien dengan DA. Namun setelah 20 tahun mendominasi keuangan bukti dari berbagai penelitian menentang teori kolinergik kejujuran sebagai penjelasan untuk AD dan kehilangan dukungan pada pertengahan 90-an. Munculnya kesadaran ketakutan AD dan gerakan bayi boomer hingga parubaya akhir disertai dengan pengalaman melihat orang tua yang menua dengan DA dan kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri telah menyebabkan sebuah peningkatan permintaan untuk diagnosis dini dan pengujian pragejala untuk menentukan risiko seseorang untuk mengembangkan kemajuan terbaru dalam genetika, biopenanda, dan neuroimaging memiliki potensi yang meningkat untuk memenuhi ini status kesehatan genetik mereka. DA dapat dikaitkan tuntutan yang muncul secara bersamaan penetapan diagnosis prademensia yaitu MSI,
EMCI, dan keberhasilan pemasaran pengujian DNA telah menghasilkan lingkungan di mana orang-orang ingin mengetahui dengan riwayat keluarga. 40% pasien dengan AD memiliki setidaknya satu kerabat tingkat pertama lainnya yang menderita, atau bisa juga video menyedihkan antara 1995 dan 2009 lebih dari 500 potensial dilakukan, tetapi tidak satu pun dari mereka telah direplikasi secara konsisten dan dikonfirmasi. Perkembangan terbaru dalam penanda biologi untuk DNA mendorong beberapa biomarker diagnostik telah dikembangkan untuk mendeteksi AD patologi bahkan pada individu dalam tahap praklinis. Diagnostik biomarker adalah penanda patologi in vivo yang ada di semua tahap penyakit, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mendeteksi AD patologi perubahan keadaan asimptomatik. Sebaliknya, penanda perkembangan yang mungkin memiliki spesifikasi penyakit yang buruk untuk digunakan pada tahap awal dapat dilacak berupa saat AD berlangsung. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih.